warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohan Dendi Pradana. Saya sebagai guru kelas 6 di SD Negeri Pondok Cabe Ilir 02, Kota Tangerang Selatan. Berkembang pesatnya dunia digital dan persaingan global tentu memerlukan usaha untuk meningkatkan keterampilan dalam menghadapi tantangan pada berbagai kehidupan di abad ini. Demikian halnya dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembelajaran, salah satunya sebagai bahan ajar. Teknologi komunikasi dapat berupa media cetak dan elektronik seperti televisi, berbagai aplikasi pada Android, dan laptop yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Pada saat awal memulai pembelajaran, saya masuk ke kelas 6, lalu saya mengarahkan anak-anak untuk berdoa dan mengabsen para sahabat-sahabat murid-murid kita yang ada di kelas 6 ini. Rido Saputra. Untuk agar kita semua bisa semangat sebelum mengikuti pelajaran, kita sedikit yaitu tentang tepuk semangat ya. Kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenal lebih dekat negara-negara di ASEAN. Setelah menyimak presentasi dan melakukan diskusi tentang negara-negara ASEAN, siswa mampu mengenal 11 negara di ASEAN dengan berbagai karakteristiknya dengan benar. Saya akan menjalani berbagai tahapan menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Saya mulai pembelajaran dengan sebuah pertanyaan pemantik. Coba pikirkan sejenak, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang negara-negara di ASEAN? Bagi yang sudah, boleh mengangkat tangan, dan bagi yang belum, jangan khawatir, karena kita akan belajar bersama-sama. Saya memulai dengan mengukur sejauh mana pengetahuan anak-anak tentang negara-negara di ASEAN. Pertama, saya menggunakan alat interaktif yang bernama Quizzes. Ini akan membantu anak-anak kita untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal kita sebelum memasuki pembelajaran lebih dalam. Menggunakan aplikasi Quizzes, kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat. Kategori 1, anak yang sudah paham seluruhnya. Kategori 2, anak yang sudah paham sebagian. Dan kategori 3, anak yang belum paham sama sekali. Hasil ini saya jadikan dasar dalam pembuatan sebuah kelompok. Dari hasil kuis tadi, saya akan membentuk 3 kelompok. Kelompok yang sudah paham, kelompok yang paham sebagian, dan kelompok yang masih memerlukan bantuan lebih lanjut. Ini akan memastikan bahwa setiap dari kita mendapatkan bantuan yang sesuai dengan tingkat pemahaman kita. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, sekarang saya akan melanjutkan pembelajaran mengenai negara-negara di ASEAN melalui presentasi yang telah saya siapkan melalui aplikasi Canva. Aplikasi Canva mempunyai kelebihan dalam penggunaannya sebagai media pembelajaran, yaitu memiliki beragam desain yang menarik, mampu meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran, karena banyak fitur yang telah disediakan, menghemat waktu dalam media pembelajaran secara praktis, dan dalam mendesain tidak harus memakai laptop, tetapi dapat dilakukan melalui HP. Ketika kita berbicara tentang proses pembelajaran, penting untuk diingat bahwa setiap dari kita memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih suka belajar melalui gambar-gambar, ada yang lebih suka mendengarkan, dan ada yang lebih suka belajar dengan cara bergerak. Oleh karena itu, dalam pembelajaran hari ini, saya akan menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Ini artinya, saya akan memberikan pendekatan belajar yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik dari masing-masing siswa. Pentingnya pembelajaran berdiferensiasi adalah agar semua teman kita dapat merasakan pengalaman belajar yang seimbang dan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan gaya belajar mereka.
Dengan begitu, kita semua bisa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Setelah siswa menyimak presentasi yang dilakukan oleh guru, agar lebih memahami materi yang disampaikan, siswa akan mengerjakan sebuah teka-teki silang yang menggunakan media word wall. Ini akan membantu kita mengingat lebih baik tentang ibu kota negara-negara di ASEAN. Setelah selesai berdiskusi dan berlatih, saatnya untuk berbagi pengetahuan yang telah anak-anak dapatkan. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil jawabannya di depan kelas. Ini akan memberi kita kesempatan untuk belajar dari teman-teman kita. Sekarang saatnya kita masuk ke tahap evaluasi. Setiap siswa akan mengerjakan soal evaluasi menggunakan Google Form. Mengapa saya memilih Google Form? Keunggulan penggunaan Google Form untuk evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi. Google Form memungkinkan kita untuk mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dengan mudah. Di akhir pembelajaran, saya menyampaikan proses refleksi dan menarikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan di hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan dampak positif dalam pandangan kita terhadap dunia dan mendorong kita untuk selalu belajar dan berpikir lebih luas. Terima kasih telah menonton video pembelajaran praktik baik yang saya lakukan tentang pembelajaran berbasis TIK hari ini. Setiap dari kita memiliki potensi dan keunikan yang luar biasa. Jangan ragu untuk terus belajar dan bertanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.